二人映れば Stay with me 真夜中のドアを叩き帰らないでと泣いた Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Hernisa, NPM 102220883. Saya dari kelas B22, program studi akuntansi mahasiswi Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan mempresentasikan kembali materi mengenai Internet of Things, di mana Internet of Things merupakan sebuah konsep suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software. Ini tuh bertujuan untuk agar perangkat tersebut dapat berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. Contoh dari Internet of Things ini ada smartphone. Nah, ini tuh menciptakan jaringan luas, perangkat yang saling terhubung, dapat bertukar data, dan melakukan berbagai tugas secara mandiri. Nah, tujuan utama dari Internet of Things ini menghubungkan dunia fisik dan dunia digital, menciptakan jaringan perangkat yang cerdas dan terintegrasi, mengumpulkan, menganalisis, serta bertindak berdasarkan data yang dikumpulkan. Nah, kenapa sih Internet of Things ini penting? Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, misalnya meningkatkan waktu kerja. Yang kedua, pengambilan keputusan berdasarkan data yang dihasilkan oleh Internet of Things. Contohnya itu tren pasar, perilaku konsumen, dan lain sebagainya. Yaitu penghematan biaya karena pengurangan proses manual menjadi otomatis. Yang selanjutnya ada pengalaman pelanggan yang ditingkatkan sehingga bisnis dapat menciptakan pengalaman yang lebih personal dan menarik bagi pelanggan. Nah, gimana sih cara kerja Internet of Things? Yaitu dia memanfaatkan instruksi pemrograman yang setiap perintahnya bisa menghasilkan interaksi ke sesama perangkat lain secara terhubung dengan otomatis tanpa adanya intervensi pengguna, bahkan dalam jarak jauh sekalipun. Faktor penting yang harus ada dalam Internet of Things ini adalah jaringan internet, sedangkan manusia sebagai monitor. Nah, contoh dari Internet of Things ini adanya smart home, yaitu di mana perangkat elektronik seperti lampu, kipas angin, AC dihubungkan melalui internet. Nah, contohnya kita dapat mematikan lampu rumah saat berada di luar. Selanjutnya, ada contoh aplikasi penerapan Internet of Things dalam bidang kesehatan. Ini membantu pasien dipantau dari jarak jauh dan mengumpulkan data real time seperti detak jantung dan tekanan darah. Jadi ini tuh berfungsi sebagai pengumpulan data dalam bidang kesehatan gitu. Nah, dalam penerapan Internet of Things terdapat beberapa risiko yang ada. Yang pertama adanya risiko keamanan dan privasi. Karena Internet of Things berhubungan dengan internet, maka rawan untuk diretas dan adanya ancaman cyber. Yang kedua, masalah interoperabilitas, yaitu standar dan protokol Internet of Things yang berbeda. Selanjutnya, kelebihan data, yaitu data yang dihasilkan dalam jumlah besar sehingga bisnis tidak siap untuk menanganinya. Nah, selanjutnya biaya dan kompleksitas. Ini itu investasi, kita harus mengembangkan investasi awal yang lebih besar untuk perangkat lunak, keras, dan infrastruktur. Selanjutnya ada tantangan peraturan dan hukum yang berlaku terkait penerapan Internet of Things. Nah, teknologi-teknologi apa aja sih yang harus ada dalam Internet of Things? Yang pertama, sensor dan aktuator. Sensor mendeteksi perubahan lingkungan, sedangkan aktuator menyebabkan perubahan fisik lingkungan. Ini itu merupakan jantung dari Internet of Things karena sensor dan aktuator bekerja menyelesaikan masalah tanpa bantuan manusia. Jadi dia menyelesaikan perintah yang ada gitu. Yang kedua, teknologi konektivitas, yaitu Wi-Fi, Bluetooth, seluler, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada komputasi awan, yaitu cloud, tempat data yang dihasilkan Internet of Things ini disimpan, diproses, dan dianalisis dalam komputasi awan atau cloud. Yang keempat, analisis data besar. Yang kelima, teknologi keamanan data dan privasi gitu. Nah, Internet of Things ini diperkirakan akan terus bertumbuh pesat
Untuk kedepannya, kemungkinan data akan dianalisis dan diproses lebih dekat ke sumber data, jadi bukan secara terpusat lagi. AI akan semakin penting bagi Internet of Things dalam menganalisis data dan wawasan. Selanjutnya, penggunaan blockchain juga bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan privasi data yang ada dalam Internet of Things. Nah, Internet of Things ini bertujuan untuk mempermudah kehidupan manusia, di mana kita semua dapat terhubung dengan internet yang dapat mempermudah kehidupan manusia. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.